Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala Mama dengan asik dan santai. Alhamdulillah, apa kabar Mak pencinta Siroh Indonesia? Berjumpa kembali pada hari ini ya. Kita telah masuk pada episode kelima. Ya, yang pada hari ini saya mengangkat tema tips and tricks baca Siroh asyik ala Mak isi ya. Sebelumnya di episode sebelumnya yang keempat kalau nggak salah kan kita sudah pernah mendengarkan ya sedikit tips and tricks dari Mak isi ya yang disampaikan oleh Ibu Eva waktu itu. Nah, kita hari ini mengundang anggota isi ya, Ibu Lia dan Mbak Inong. Selamat datang Bu Lia dan Mbak Inong. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat insyaallah ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita semua pada pakai masker nih, mak-mak sekalian. Soalnya ini pandemi lagi meningkat ya. Jadi kita ya prokes lah ya memakai masker. Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas ya di sana ya. Oke. Nah, kenapa kok saya sebenarnya mengangkat tema ini ya, tips and tricks membaca siroh, buku siroh? Karena alhamdulillah Indonesia Siroh Institute Official Channel ya, juga sudah melaunching ya acara yang lain dari Basyiroh yaitu Ibroh ya. Isi baca bareng buku siroh. Ya, isi baca bareng buku siroh yang juga ditayangkan setiap hari Rabu juga ya. Dan yang pertama, episode pertama dari Ibroh itu sudah kita tayangkan minggu lalu. Nah, mak-mak yang belum nonton, coba deh diklik akun Indonesia Siroh Institute ya. Nanti akan terlihat di situ daftar video-video yang sudah kita upload ya. Nah, di situ akan ketemu deh episode pertama dari Ibroh ya. Nah, buat ibu-ibu yang belum subscribe, makanya subscribe supaya nggak ketinggalan episode-episode dari Indonesia Siroh Institute. Aduh, mohon maaf nih. Ternyata sesek juga ya bicara pakai ini. Terpaksa saya buka ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mbak Tra. Iya. Kita kan agak jauh ya jaraknya ya. Iya, Mbak. Insya Allah aman ya. Maaf ya, maaf pemirsa. Saya terpaksa buka karena ternyata pengap juga pakai masker. Well anyway, ya kita akan mengangkat tentang tips and tricks membaca buku siroh ya. Nah, sebelum kita bahas ya dari para peserta isi, saya ingin juga menunjukkan ya bagaimana sih pendapat emak-emak Indonesia ya tentang membaca buku siroh ya. Nanti kita lihat apakah kondisi mereka sama kondisi emak-emak isi sama apa enggak ya. Yuk kita nonton sama-sama ya. Kesulitan ketika membaca buku siroh itu karena bahasanya kurang mudah dipahami gitu. Selain itu juga banyaknya nama tokoh dan tahun-tahun gitu. Kesulitannya biasanya adalah sering menemui kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami. Jadi harus berulang-ulang bacanya supaya kita lebih paham apa maksudnya. Dan juga banyak nama-nama sahabat dan tokoh-tokoh itu yang hampir sama gitu, mirip. Kadang-kadang kalimatnya ya saya kurang paham, mungkin karena saya lebih banyak cukup awam dengan kalimat-kalimat di situ tuh, jadi kadang-kadang kalau bingung ya udah berhenti gitu. Baik. Kebanyakan buku-buku siroh itu kan tebal-tebal, itu yang membuat kayaknya bacanya sebelum itu sudah berpikir bahwa secara psikologis aduh ini kok bukunya tebal sekali gitu. Dan bahasa-bahasa dalam buku-buku siroh itu rata-rata pakai bahasa-bahasa yang cukup harus serius pemahamannya, karena memang bahasa-bahasanya itu yang tidak mudah gitu. Jadi masalah siroh itu sebenarnya udah masuk udah lama. Cuman faktor umur kadang kalau ketemu ada siroh bacaan baru tuh seperti diingatkan kembali, alhamdulillah gitu. Jadi kalau pas baca yang baru timbul ingatan yang lama. Kesulitan saya dalam memahami siroh itu pertama, kebanyakan buku-buku siroh itu berukuran tebal dan bahasanya yang cukup berat. Untuk itu saya lebih menyukai membaca buku siroh dalam versi yang lebih tipis dengan bahasa yang mudah dipahami.
Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi hampir seragam Betul. ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rata-rata emak-emak pencinta Betul. sirah Indonesia ya. Betul Rata-rata sekali. tebel, aduh secara psikologis udah keder duluan mungkin ya. Kemudian juga bahasanya juga sulit gitu ya. Nah, padahal buku-buku yang dibaca, buku-buku sirah yang dibaca itu kan termasuk tebel-tebel ya. Nah, sebelum kita menggali rahasia-rahasia emak-emak isi ya, saya ini dong minta Bu Lia perkenalkan diri dulu dong supaya ibu-ibu pendengar mengenal Bu Lia lebih lanjut. Iya, saya ibu rumah tangga biasa ya Mbak Tra, dipanggil biasanya Bu Lia. Dari 4 orang putra dan putri, alhamdulillah sehari-hari aktivitas sehari-hari mengajar dan juga belajar memperbaiki bacaan tilawah Al-Quran di komunitas ibu-ibu. Selain itu juga kita masuk komunitas ISI, Indonesia Sirah Institute. Insya Allah sih udah 3 tahun berjalan. Oke. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Bu Inong, Ya, perkenalkan diri dulu ya. ya, terima kasih Mbak Tra. Nama saya Inong Marzia. Saya biasa dipanggil Inong ya. Saya memiliki 5 putra dan putri. Ya, alhamdulillah sudah 5 Mbak Tra. Alhamdulillah. Apa namanya? Dan saya memiliki ini Mbak Tra, klinik kecantikan. Waduh, kayaknya ini banget ya, ibu-ibu wanita sekali ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya saya bergabung dengan ISI bersama Bu Lia. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi tidak hanya masalah kecantikan, tapi masalah ilmu juga ya. Betul sekali. Menjadi perhatian Bu Inong. Betul sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, tadi itu kan kita sudah mendengarkan ya kesulitan-kesulitan. Tapi sebelum kita bahas itu, saya sebetulnya pengen nanya nih. Saya sudah tahu sih kalau emak-emak isi itu pasti udah hobi baca ya. Tapi sebenarnya sejak kapan sih mulai senang baca? Apa memang udah dari sejak kecil suka baca gitu Mbak Inong? Ya, kalau saya membaca itu suka sejak saya ikut pengajian Mbak Tra. Oh iya. Ikut pengajian itu pertama kali saya suka membaca. Saya sukanya dimulai dengan membaca buku-buku yang ringan. Bahkan saya suka membelinya Mbak Tra. Saya membelinya lalu saya membacanya gitu kan ya, yang ringan-ringan tadi. Sampai akhirnya saya ikut satu kajian di mana di kajian itu disampaikan bahwa keutamaan-keutamaan membaca buku sirah. Disitulah saya mulai tertarik dan saya beli bukunya Mbak Tra. Satu buku sirah yang tebal itu saya beli, tetapi saya tidak tuntas membacanya. Kenapa tuh? Karena apa? Karena ya suka tapi ya boring tadi ya, persis seperti emak-emak tadi. Oh gitu iya, ya. iya. Sampai akhirnya nih Mbak Tra, 3 tahun yang lalu saya bergabung dengan ISI. Disitulah mulai buku sirah saya itu saya buka lagi gitu ya. Bahkan saya baca dengan seru, tuntas dan asyik. Masya Allah. Dan itu didapat di ISI. Masya Allah. Nah, pasti nanti saya akan gali lagi tuh kenapa bisa begitu ya. Kalau Bu Lia gimana? Apa Iya. emang dari kecil udah hobi baca? Sepertinya beda ya dengan Mbak Inong Masya ya, Allah. yang memang sudah senang ya. Kalau saya malah dari kecil nggak suka baca Mbak Tra. Gak suka baca? Waduh. Gitu kan, apalagi udah melihat buku yang tebal itu rasanya udah meringis duluan itu. Nah alhamdulillah semenjak udah bergabung dengan komunitas ISI gitu ya, jadi merasakan suka baca itu. Kemudian lama-lama menjadi senang gitu kan, sehingga mendapatkan asyiknya baca sirah di sana. Oke. Kenapa gitu? Karena memang membaca sirah di sini berbeda sekali. Kita tidak hanya membaca data, tapi juga data itu dianalisa, kemudian kita mendapatkan hikmah yang mendalam sehingga sungguh menancap di hati dan pikiran kita. Masya Insya Allah yang dirasakan juga sama Mbak Inong dan teman-teman Insya seperti Allah itu sama ya. sepertinya ya. Oke. Nah, saya pengen menggaris bawah itu asyik ya. Dari yang tadinya nggak suka, terus kayaknya aduh beban ya baca segitu tebelnya gitu. Terus lah kok bisa sekarang bilang baca buku sirah itu asyik gitu. Asyiknya tuh di mana? Alhamdulillah kita ketika sudah membaca sirah itu ya, kita merasakan itu tadi, yang data-data itu kemudian dianalisa, kemudian juga memunculkan atau memberikan
hikmah yang begitu mendalam gitu ya. Seperti begini ya Mbak Tra, kalau saya mengambil contoh dari sebuah sosok Umar bin Khattab ya, dari Kisah tentang beliau. Kisah, betul sekali. Kalau kita sesederhana mungkin bagaimana melihat masuknya Islam Umar itu kan seperti apa yang kita pahami secara umum gitu ya. Tetapi sosok Umar bin Khattab itu kalau kita belajar sungguh sangat menarik dari sisi dan segi manapun. Kenapa? Karena sosok Umar itu begitu mempunyai istimewa dan tempat tersendiri di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakternya yang begitu kuat, kemudian juga mempunyai karakter yang adil, sudah menyenangi kebenaran gitu ya. Kemudian bijaksana, juga argumentasinya itu begitu kuat dan mempunyai intuisi yang tajam. Pemberani gitu kan beliau itu ya. Betul, pemberani seperti itu. Nah, jadi dari karakter-karakter ini Rasulullah itu sudah sangat tertarik. Sudah sangat masuk kepada kriteria sehingga di fase akhir dari dakwah terbatas Rasulullah itu Dakwah kemudian terbatas berdoa. itu masih di Mekah ya. Betul sekali, dakwah terbatas itu masih di Mekah. Nah, ketika selesai itu, karena Rasulullah ingin menguatkan kepada dakwah terbuka dan melihat dari kriteria dengan karakter Umar yang begitu luar biasa gitu ya, maka Rasulullah berdoa supaya Umar itu masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, maka menjadi sesuatu yang sangat memperkokoh dan memperkuat dari dakwah Islam tersebut. Nah, jadi kalau kita menganalisa dari bagaimana latar belakangnya Umar masuk Islam ini, di sini kita mendapatkan ya bahwa Umar itu masuk Islam itu tidak terjadi begitu saja, tetapi masuk Islamnya Umar itu salah satunya adalah untuk memperkuat dakwah Islam seperti itu. Dan tidak lupa juga ketika sesudah dakwah terbuka itu kaum muslimin itu kan memang sudah sebelumnya mengagumi ya dengan karakter Umar itu, maka ketika dakwah terbuka kaum muslimin sudah bebas melakukan sholat dan dakwah juga tawaf di Mekah. Karena ini ya, karena mereka tidak khawatir lagi gitu untuk disakiti oleh kafir Quraisy ya, karena Quraisy. sudah ada orang yang kuat akan Betul. melindungi mereka gitu di belakang mereka gitu ya. Betul sekali. Jadi dengan analisa-analisa seperti itu yang kemudian menjadi menarik menurut Bu Lia. Iya, benar sekali. Begitu menarik ya membaca sirah itu. Jadi yang namanya tebal dengan kendala-kendala tari bosan itu rasanya tidak ada lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, bisa dipahami ya bahwa memang begitu kita mampu membaca suatu peristiwa ya, apa makna dari setiap peristiwa itu yang membuat kita jadi senang gitu ya, jadi ingin terus menggali gitu, serasa asyik lah ya, Masya Allah. Kalau Mbak Inong gimana? Buku sirah itu Apa yang bikin asik ya? merasa asyik gitu Iya. membaca buku sirah? Sebenarnya buku sirah itu semuanya bagiannya asik, Mbak Tra. Oh, Ya. setiap bagiannya tuh sebenarnya asik. ya, tadi yang seperti diceritakan Bu Lia ya, bagaimana baca tuh kan dari analisanya itu asik, jadi pengen terus baca gitu kan ya, dari setiap babnya pokoknya asik deh. Masya Allah. Tetapi ada satu yang lebih asik lagi menurut saya ya, ketika baca buku sirah itu pakai rasa. Ada rasa ya, ketika kita membaca buku sirah seakan-akan kita berada di setiap peristiwa yang ada di dalam buku, kita ada di situ gitu loh Mbak Tra. Iya. Sehingga rasanya tuh benar-benar kita merasakan apa-apa yang terjadi gitu. Seperti contohnya ya, di buku sirah itu di awal-awal itu bagaimana masa kecilnya Rasulullah yang kita tahu semua ya, Bu, Iya, ya. Rasulullah itu kan kecilnya yatim, tidak betul. memiliki ayah. Ya, bagaimana rasanya ketika Rasulullah itu menjadi yatim, seakan-akan saya tuh seperti jadi yatim gitu. Merasa bagaimana Rasulullah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki kasih sayang gitu kan. Tapi sangat luar biasa, walaupun tidak memiliki ayah, tapi Rasulullah itu sangat memiliki kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi kita Ada ikut kakek merasakan, kan, ada betul, kakek yang betul. menggantikan Iya, kasih sayang betul, ayah betul, beliau ya. betul. Kebayangkan Mbak Ya, Tra rasa masa kecil Rasul. Nah, itu kayaknya peristiwa itu yang ketika kita bacanya dengan rasa, artinya kan harus tenang, tidak Iya, terburu-buru, iya, jadi nikmat gitu loh Mbak Iya, Tra. Masya Allah.
Jadi Begitu juga loh Mbak Tra di mana-mana ketika Rasulullah itu misalkan nih di kisah di dalam buku ketika Fathu Mekah, iya. ketika beliau itu bagaimana kelembutan hati beliau ya, ketika memaafkan saat itu ikut rasanya baper gitu loh Mbak Tra. Iya betul. Ya enggak, Betul. kok Rasulullah begitu sekali memaafkannya betul. padahal Betul, gitu kan. betul, betul. Bagaimana kaum Quraisy saat itu ingin membunuh beliau gitu ya dengan sangat luar biasa, ingin menghalangi dakwahnya. Tapi ketika kesempatan Rasulullah itu bisa bahasanya hari ini membalas ya, tapi tidak dilakukan Rasulullah, tapi pemaafan yang diberikan. Meleleh ya rasanya, ya Allah kok Rasulullah begitu lembut sekali hatinya gitu sama. Nah rasa itu yang ketika kita baca dengan itu rasanya nikmat sekali. Disitulah keasyikannya ya, Itu. ketika hati dan pikiran kita itu terlibat Betul, dalam kisah-kisah yang Betul, dituangkan dalam betul, buku. Batra. Masya Allah. Mas- Makanya Mbak Inong tadi juga bilang harus kondisinya yang tenang, fokus ya. Betul, Jadi jangan betul-betul buru-buru. kita konsentrasi Betul, betul. untuk berusaha untuk memahami buku ini. Ya, betul Masya Allah. Mbak Tra. Iya Emosinya betul masuk juga. ya. Benar, Iya benar. betul juga, betul Masuk betul. ya, Sebetulnya itu kayak baca novel kan sebenarnya ya. Kalau dulu kita masih baca novel gitu kan, kita juga suka nangis Iya. gitu kalau ada Betul, kisah sedih. betul, Tapi mungkin Hello gitu ya. tapi mungkin kalau baca sirah ini lebih manfaat dan ada nilai ibadahnya lah ya. Iya, benar sekali. Jadi rasa itu seperti diaduk-aduk gitu loh. Iya. Baru saja kita mendengarkan kisah sedih, tiba-tiba harus bahagia gitu ya. Iya. Harus seperti lagi boleh Iya. satu ya contoh ya Mbak Tra. Apa tuh, Di gimana? kisah akhir buku sirah itu kita tahu semua bahwasannya di akhir itu tentang wafatnya Rasulullah. Sallallahu Ya, alaihi bagaimana wasallam. ketika saat itu para sahabat mendengarkan ya atau mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat itu kan, ada satu sahabat yang sangat mulia yang bereaksinya di luar dugaan kan. Bagaimana sahabat mulia Umar saat itu shock, tidak percaya. Saya ngerasain loh Mbak Tra, seperti saya juga nggak percaya. Hah, Rasulullah kok harus wafat Iya, gitu ya. iya, Itu gimana perasaannya Umar gitu kan. Itu terasa juga ya. Tapi Mbak Iya, Tra, iya, iya. setelah itu ini lagi rasa sedih nih ya. Setelah itu bagaimana Abu Bakar Asy-Siddiq itu menyadarkan Umar kan, bahwasanya Rasulullah memang sudah wafat dengan kalimat-kalimat Umar ya, Abu Bakar Asy-Siddiq yang indah. Seketika itu juga Umar akhirnya menyadari. Itu kan melting banget rasanya gitu ya. Ya Allah, kita diaduk-aduk gitu Iya, rasanya iya, ketika iya, kita iya. membaca buku Iya. sirah. Nah, disitulah Iya. asyiknya Keasyikannya. belajar baca Ya, buku jadi sirah. bagaimana ya itu sekali lagi melibatkan Betul. hati dan pikiran kita ketika kita membaca buku sirah itu. Kira-kira Jadi begitu, tidak Mbak Tra. hanya akal ya baca gitu aja tanpa rasa gitu, tapi justru Emosi rasa juga ikut itulah ya. yang membuat kita makin asyik Diaduk-aduk. Betul, untuk betul. membacanya ya. Betul. Betul, betul. Masya Allah. Nah terus ya jadi ya itulah ya, dari dengan keterlibatan rasa inilah ya kemudian kita merasa asyik gitu. Nah ketika kita sudah merasa asyik gitu, Mbak Inong mau Bulia ini merasa nggak sih kayak apa ya istilahnya tuh ketagihan gitu ya, ketagihan untuk terus membaca Betul. gitu. Jadi kemudian membuat merasa wajib gitu untuk baca gitu nggak sih? Iya. Kalau udah merasa asik itu? Iya, betul sekali Mbak Tra. Jadi kalau sudah merasa asik itu rasanya ketagihan, nyandu gitu ya, terus pengen lagi gitu kan, sampai akhirnya bisa sampai akhirnya mewajibkan diri sendiri itu Diri sendiri. untuk Betul. harus membaca buku sirah kapanpun, dimanapun ya, dengan waktu-waktu yang memang kita sudah tentukan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi mewajibkan baca buku sirah itu karena memang buku sirah ini seperti tutorial pelaksanaan Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita yang pertama gitu oke. kan. Dan ini saya aplikasikan, saya terapkan dalam kehidupan saya berumah tangga ya. Contohnya saja nih Mbak Tra, ketika dimana saya dan keluarga mengalami saat-saat ujian ya, yang mana karena saya seorang ibu yang memiliki anak 5, saya kan harus menjelaskan karena memang anak saya saat itu tahu atas ujian tersebut yang terjadi pada keluarga kami. Kan harus menjelaskan, bahkan anak bertanya gitu kan, gimana caranya memahamkan ujian itu kepada anak-anak yang masih kecil-kecil gitu kan. Akhirnya
dengan kisah ternyata bisa saya menyimpulkan atau mengkomunikasikan ujian yang saya alami kepada anak saya gitu loh. Dan luar biasanya anak saya sendiri itu ketika diceritakan sirah dengan tadi mengkomunikasikan apa yang terjadi gitu ya, itu luar biasa Mbak Tra. Ternyata sirah itu benar-benar bisa menjadi solusi. Lebih efektif Betul, kali ya betul. dalam menjelaskan, Dalam menjelaskan, memberi contoh, ya sesuai dengan ya. pemahaman yang Iya, dipahami oleh Masya anak-anak Allah, gitu. Masya Allah, Tapi yang Masya jelas Allah. ternyata sirah itu ketika benar-benar kita aplikasikan Iya. dalam kehidupan kita sehari-hari, Iya. itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Ya sebenarnya sama ya, yang saya dengar juga dari tamu-tamu saya yang peserta isi sebelum-sebelumnya juga memang menyampaikan seperti itu. Masya Allah, Kan berarti ya, sekelas kita Mbak Tra. iya berarti ya Satu artinya sama komunitas. gitu apa yang Satu dirasakan ya. komunitas, Masya benar. Allah. betul. Nah kan udah tuh ya, dari yang tadinya nggak suka baca terus jadi suka baca gitu kan, terus jadi malah merasa asyik baca, bahkan kemudian menjadikan itu sebagai suatu kewajiban untuk kita baca terus gitu, untuk mendapatkan solusi-solusi dalam kita menjalani kehidupan gitu kan. Nah tapi kan tetap ya baca buku sirah itu ya Allah, nih Tebal ya. saya kasih lihat deh, bukunya aja setebal ini kan, nih setebal ini nih pemirsa nih. Ini aduh maaf, ini tuh kalau nggak salah sekitar 800-an halaman ya. Nah ngelihatnya aja udah gimana gitu ya. Betul. Meringis duluan. Ada nggak nih tips dan triknya nih teman-teman diisi, gimana caranya bisa membaca buku setebal ini dengan asyik ya, dengan enak gitu. Bu Lia ada? Enggak, Bu Lia. Kalau saya sih ada beberapa ya tips untuk membaca sirah itu biar lebih asyik begitu ya. Hanya saya mengambil dari tips dari seorang Asy-Sya'bi rahimahullah. Asy-Sya'bi rahimahullah itu Iya. adalah seorang ulama besar ya, kemudian tabi'in yang begitu Generasi tabiin ya. Generasi Generasi tabiin itu kan generasi yang bertemu sahabat dengan Rasulullah ya. sahabat Tapi tidak Rasulullah. bertemu dengan Rasulullah ya. Betul, Oke. tidak bertemu dengan Rasulullah, Ya. tapi bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Asy-Sya'bi ini terkenal dengan kecerdasan dan kehebatan ilmunya dalam menuntut ilmu ya, sehingga sangat dikagumi oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya bertanya, apa sih kiat dari kiat sukses dari menuntut ilmu itu? Maka Asy-Sya'bi memberikan 4 kunci sukses. Yang pertama adalah bina fil i'timad, yaitu tidak bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua itu wasyairi fil bilad, yaitu banyak mengunjungi negeri-negeri. Yang ketiga adalah wasobri kasobri jamad. Masya Allah, itu mantap banget kol-kolahnya. Ini guru tahsin Kan Mbak guru Tra. tahsin. Masya Wajar. ada aja Mbak Inung. Iya, Huruf dal kalau disukunkan ya. terbiasa langsung ya. Kemudian yang keempat adalah wabukuri kabukuri gurab. Jadi cekatan dan cepat-cepat kita dalam mengerjakan sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, dari 4 kiat sukses menuntut ilmu ini, coba kami dan juga teman-teman mengambil hikmah dan menganalisa sehingga dapat dipraktekkan dalam tips untuk belajar membaca sirah ya. Maaf, membaca sirah lebih asik lagi. Nah, maka kita punya tips yang pertama, yaitu dibiasakan kita mengerjakan sesuatu, dalam hal ini membaca, adalah memiliki niat yang lurus karena Allah. iya. Jangan sekali-kali kita mempunyai berdasarkan pada kemampuan sendiri ya. Karena memang bagi Allah sih mudah ya untuk memberikan kemudahan pada seseorang, juga begitu tidak sulit untuk mengambil kemudahan tersebut. Maka jangan lupa niatkan karena Allah. Kemudian tips berikutnya adalah kita tidak pernah berhenti pada membaca satu buku. Kita biasakan membaca satu buku itu dengan tuntas, kemudian membaca buku-buku yang lain. Alhamdulillah di sini juga di komunitas isi ini kita sedang diwajibkan 2 buku yang memang dibaca ya, wajib. Yang pertama adalah ini Mbak Tra. Oh ini ya. Ini juga kan? Ar-Rahiq Al-Maktum ini ya. Betul, itu yang edisi baru ya Mbak Tra. Kalau ini saya yang lama. Ini Oh yang lama. iya.
Mohon maaf ini covernya sampai lepas karena ini selalu menemani kami ya. Itu Aduh, saking subhanallah. rajinnya baca Masya ya, Allah. berulang-ulang mungkin udah 7 kali. Alhamdulillah. Ya semoga ilmunya tidak lepas seperti cover ini ya. Oh iya, Karena Cover ini boleh lepas ya, ilmu nggak boleh. Ah, ya. betul. Cover boleh lepas, ilmunya Iya. jangan, harus Jadi terikat ini kuat. Tidak boleh. apa namanya saat mengajar selalu ada di samping gitu ya, di samping mobil, kemudian juga saat safar dengan keluarga selalu menemani gitu ya. Alhamdulillah ini kita baca dan diwajibkan diisi sampai selesai. Kemudian yang kedua Sekali aja bacanya. Diisi. yang Mbak Tra, Mewajibkannya sekali aja. 3 kali Oh, 3 wajib kali kita ya? 3 iya. kali. 3 kali ya kita wajib membaca buku. Bulia sudah berapa kali? Saya ini baru kedua ya, baru kedua. Ada kemudian nanti akan menyusul 1 kali lagi. Dan yang Masya kedua, Allah. Keren. yang kedua ini adalah kita sedang proses dari Khulafaur Rasyidin yang kita baca. Kemarin alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq sudah, dan sekarang adalah Umar bin Khattab. Ini ya, seperti itu. Nah, jadi dari membaca buku ini kita mencoba untuk tuntaskan. Kemudian ketika tuntas maka kita akan membaca pada buku-buku yang lain karena banyak juga buku-buku yang merupakan pelengkap dan juga pendalaman dari buku sirah ini, seperti misalnya biografi Rasulullah, kemudian keseharian Rasulullah, kemudian kok jadi deg-degan, astagfirullahaladzim, keseharian Rasulullah, kemudian bagaimana interaksi dari Rasulullah, kemudian juga Rasulullah sebagai sang guru ya, itu banyak sekali. Jadi intinya pokoknya kalau udah selesai satu buku langsung baca buku yang lain ya. Iya. Jangan ada apa masa-masa yang idle gitu, jangan ada masa-masa kosong gitu. Ah udah alhamdulillah udah selesai 800 halaman, istirahat dulu lah Berdiam seminggu diri gitu ya. gitu. Jangan ya langsung Merasa puas gitu besoknya ya, cari berdiam diri. Nggak ada tuh Mbak Tra Besok begitu nggak ada. diisi. Padahal kan buku yang lainnya sedang menunggu antrian nih Iya, untuk benar. kita baca seperti itu. Kemudian tips yang berikutnya adalah kita harus memiliki sabar ya dalam menuntaskan buku itu, karena dengan ketebalan seperti ini kan memiliki waktu yang panjang, sebagaimana kisah Umar bin Khattab ketika beliau sudah masuk Islam itu, beliau mempelajari khusus surat Al-Baqarah, menghatamkan. Dalam arti menghatamkan di sini adalah bukan sekedar baca, tetapi melalui maknanya, hikmahnya, khusus untuk belajar surat Al-Baqarah ini sampai 12 tahun. 12 surat, tahun ya. betul, surat Al-Baqarah saja. Itu berarti kan beliau sabar banget ya, nggak Masya merasa Allah. bosen gitu Dengan kan. waktu yang panjang ya. Nggak aduh gitu ya. Kita sendiri diisi baru 3 tahun ya Mbak Inong ya, baru 3 tahun belajar silat. Mudah-mudahan tidak ada pernah rasa bosan ya, dan mudah-mudahan pada sabar ya. Insya Allah. Makanya tips-tips ini cukup untuk mengawal kita ya, supaya kita keep untuk tetap semangat gitu. Nah, jadi sabar juga, sabar selain dalam waktu yang panjang menuntaskan, juga kita sabar dalam kesulitan, kemudian sabar dengan fasilitas yang ada, kemudian juga sabar tentunya dengan memahami berbagai karakter guru ya, sabar seperti itu. Tips berikutnya adalah kita harus mempunyai tips yang di komunitas isi ini adalah membaca buku Aram. Aram itu dari singkatan dari Al-Maktum, Ar-Rahiq Al-Maktum ya. Ar-Rahiq Al-Maktum itu Aram, kita singkat dengan Aram karena supaya memfamiliarkan dengan istilah itu. Gampang lagi kan. Iya, gampang gitu ya. Panjangan Iya. Setiap hari itu 3 lembar. Kita punya kewajiban untuk membaca buku. Kalau nggak salah udah disampaikan itu Sudah kemarin ya, ya sama dengan Bu Eva direktur ya. Bu Eva Kalau ya. nggak salah 2121 nama programnya. Ya betul. jadi 21 lembar setiap pekannya. Nah buku Aram ini akan selesai dalam 21 pekan. Ya Betul sekali, 21 pekan betul Iya. selesai ya, seperti itu. Nah ini selain itu juga tipsnya kita punya rekaman audio ya, voice note ya, mungkin ini juga sudah disampaikan ya sama direktur isi ya. Dan selain dari rekaman berupa voice note, juga kita rekaman video ketika kita rekaman audio ketika kita pasti ada uzurnya dong ketika kita baca itu ya, maka kita prepare ketika ada masa uzur itu, kita coba masa uzur maksudnya kalau males atau kalau betul sakit atau apa sekali, gitu ya. bukan ya, ada kondisi-kondisi yang memang kita
terabaikan untuk Iya, baca gitu iya. ya. Nah, maka di sini kita sudahlah melakukan prepare ya sebelumnya untuk merekam audio. Jadi ketika ada hal-hal yang memang berhalangan, kita cukup mendengarkan. Jadi istilahnya Jadi kita baca terus direkam gitu. iya, baca terus kita rekam. Oh, ini trik nih kayaknya nih. Iya kan? Ya, Ini betul salah sekali. satu trik nih kayaknya untuk ketika kita lagi kurang sehat atau lagi capek gitu kan. Betul. Kemungkinan kan konsentrasi berkurang Betul. tuh. Ya udahlah pokoknya baca aja sambil direkam nanti terus didengarkan kembali gitu. Oh, ini oke, ini salah satu trik yang bisa diikutin. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan bacaan ya. Iya, Nah, insya Allah Masya dalam Allah. kondisi apapun selagi masih ada tips dan tips Iya, tadi iya. ya Mbak Teta. seperti Ada itu. aja nemu aja ya triknya ya. Seru kan, Mbak? Iya, mungkin tipsnya seperti itu Oh, ya. oke. Semoga tips ini ya bermanfaat ya. Ya, amin. Kalau Semuanya. mungkin Mbak Inong punya tambahan-tambahan tips dan trik lainnya? Tips-tips yang bisa saya bagi ketika saya berada di komunitas isi, belajar bareng, baca bareng, itu saya menarik dulu nih Mbak Tra ya dari tips-tips atau bagaimana para ulama hobi asyik nikmat membaca buku sirah. Ada beberapa ulama yang saya temukan itu ketika membaca buku sirah itu sampai ada yang dibawa ke dalam perjalanan, keundangan bahasanya itu, ke pernikahan ya, sampai ada yang bawa ketika singgah di kuburan, Mbak Tra. Itu sempetnya loh Mbak Tra membaca buku sirah, kan nggak kebayang gitu ya. Tapi begitulah para ulama itu ketika hobi baca itu sudah menjadi bagian dari jiwanya, itu bawa kemana buku yang besar tebal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berat ya. Nah dari situlah akhirnya ya kami di komunitas isi ya akhirnya memiliki beberapa tips ya yang sebagaimana tadi sudah Bu Lia sampaikan. Ini tambahannya aja sih Mbak Tra untuk melengkapi ya. Ada 5 yang coba bisa saya simpulkan. Yang pertama gini Mbak Tra. Jadi sebelum memulai membaca buku atau kita memilih buku sirah itu biasakan atau saya membiasakan diri saya untuk membuat agenda terlebih dahulu. Oke. Kebayang nggak Mbak Tra? Jadi agenda membaca gitu ya. Betul, dan ini is okay masing-masing orang Dengan ya. maksudnya tulisan bab berapa hari pertama, betul, bab ini betul. sampai bab ini kayak gitu. Iya betul. Oh, Tulisan oke. berupa tulisan, berupa Iya, bagan. Kalau saya sendiri berupa bagan. Oh, oke. jadi- Kalau ini ya halaman ya. Halaman. Hari pertama baca halaman sekian sampai halaman sekian. Ya, dan Hari ini ada kedua baca diisi, halaman- diisi sudah menargetkan. Saya tinggal mengaplikasikan dalam sebuah bagan. Iya, iya, Misalkan iya. halaman sekian sampai halaman sekian, saya baca enggak? Ini untuk Nah, terus menertibkan. itu pakai ini ya, tick ini mark gitu ya. dicontreng, Ah, ada dicontreng. tuntas, ada tidak tuntas. Oh, oke. Jadi kalau baca tuntas contreng, tapi Iya. kalau hari itu saya tidak baca maka tidak tuntas. Artinya Oke. saya hari itu tidak membaca. Iya. Nah ini masing-masing sih ya Iya, Mbak Tra, iya, tapi iya, iya. ini bisa jadi pilihan. Itu salah satu yang Salah dikerjakan satu. oleh Mbak Inong ya. Betul, betul. Masya Jadi saya Allah. tempel gitu kan. Tapi akhirnya ini sebenarnya untuk latihan, tapi untuk sampai saat ini itu tidak lagi digunakan karena sudah mulai terbiasa. Ya, karena habitnya itu udah terbentuk, Betul. kebiasaan itu udah terbentuk ya. Dan lagi-lagi Oke, itu oke. isi yang membentuknya Mbak Tra, Oke, Masya oke, Allah oke, ya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tepat Mbak Tra, Bu Lia ya, waktu yang tepat ketika kita membaca itu, misalkan seperti ini. Setiap kita kan punya agenda atau kegiatan yang berbeda-beda dan Iya. kesibukan yang berbeda-beda dan waktu kosong yang berbeda-beda. Betul Atau sekali. nikmatnya atau senggangnya membaca itu kapan? Kalau saya mungkin misalkan sebelum subuh itu kan masih hening-heningnya, anak-anak masih pada terlelap gitu Iya. kan. Atau sesudah subuh, kalau nggak sempat di sebelum subuh, sesudah subuh. Jadi memilih waktu Betul, yang nyaman memilih Betul, waktu buat yang kita pas. ya. Ada yang Mbak Tra di tengah malam, Iya, di betul. tengah kesunyian bunyi jangkrik itu katanya nikmat. Itu salah Masya satu Allah. contohnya saja. Ada yang mau tidur Betul, ya. menjelang tidur sebagai Baca pengantar dulu. tidur ya. Setiap orang berbeda Setiap triknya ya. orang Ya, berbeda. pokoknya mencari waktu yang nyaman Yang berdasarkan nyaman. kita lah ya, diri betul, sendiri betul, masing-masing. betul. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah dimulai dengan daftar isi sama pengantar.
Oh, jadi membaca dulu itu nih. Kan tadi udah pengantar dengan dulu, agenda lihat daftar ya. isi Oh, dulu. betul. Mbak Inung Dimulai jangan dari lupa itu. sebelumnya dibuka covernya dulu Oh, plastiknya. itu pasti. Iya benar. Itu pasti ya Bu Baru ya. dilihat itu ya. Iya. Jadi dimulai dari daftar isi, dilihat dulu tuh. Ya, lalu setelah sudah lihat daftar isi, Supaya apa tuh dilihat dulu? supaya tadi Supaya apa yang hafal. bukan Mbak. Ya kalau hafal kayaknya nggak mungkin deh. Ada gambaran ya Dihafalin Mbak gitu Inung ya. Ada gambaran apa yang akan kita baca. Oke. Dan alurnya apa gitu Oh, ya, ya. buku ini tentang apa sih Iya, sebenarnya gitu betul, kelihatan ya Siroh. dari situ ya. Betul. Sehingga nanti ketika kita baca terus kita sudah punya gambaran. Udah siap lah gitu Iya, ya, udah siap. dan alurnya sudah kita ketahui gitu kan. Apalagi baca pengantarnya. Itu isinya buku itu Iya, seperti pengantar apa? penulis ya? Penulis, pengantar penerbit itu Iya, kan. iya. Itu bisa jadi tips Iya, ya. iya. Supaya nanti baca itu jadi Ya, lebih biasanya asik. tuh kalau penulis tuh akan menulis ya sedikit-sedikit lah cerita apa buku itu tuh tentang apa gitu. Betul, Kalau betul. kalau film tuh kayak trailernya gitu. kerangka berpikirnya Trailernya barangkali ya. ya. Kalau Betul, kalau betul. ini kalau Indonesia Sirah Institute YouTube ini kita biasanya mengeluarkan reels ya tentang betul, apa betul, yang betul. akan kita tampilkan mungkin jadi kita bisa membayangkan ya dari kata pengantar penulis itu. Betul. Kan jadi lebih kuat kita ketika membaca Iya. gitu kan. Dan yang selanjutnya, yang keberapa tuh tadi Bu Lia? Ketiga, sekarang keempat. Berarti ini keempat. Yang keempat itu menyimpan, kalau bahasanya mau meng-highlight ya. Apa-apa yang ada di buku Siroh yang penting. Menggarisbawahi. Itu menggarisbawahinya cara saya Bu Mbak Tra. Saya pakai penggaris, saya garis bawahi. Karena saya orang suka bersih. Saya nggak suka nyoret-nyoret gitu. Nggak suka pakai stabilo? Enggak. Jadi cara saya supaya bersih tetap enak dilihat Tetap itu saya rapi garis. gitu ya. Tetap kan cuma hanya digaris walaupun Tapi garisnya warna-warni enggak? warna-warni saya tidak. Tapi Oh, kalau oke. pakai warna-warni itu juga menjadi keasikan dari Keasikan. teman-teman ya Iya. silakan saja. Iya, Karena memang betul. ada Ada yang sampai begitu, begini loh Mbak betul. Tra. Sampai warna hijau itu tempat peristiwa. Iya, Kan boleh aja, betul. tapi kalau saya tadi sukanya yang garis Terus bawah. ada yang misalnya kalau merah, oh ini yang jahatnya gitu, Oh, ya iya, kan? betul. Kaum kafir yang Jahatnya. jahatnya. Betul. Nanti kalau biru, oh ini jagoannya. Iya. Atau sahabat-sahabat Rasulullah. Betul sekali. Selagi Ya, itu jadi bisa membuat kita Ah, lebih ingat memudahkan ya. kita Poin untuk memudahkan lagi-lagi kita. diserahkan kepada, tapi ini bisa menjadi tips gitu supaya tadi kita bisa menyimpan, menghafal ketika nanti kita buka-buka lagi kan, oh ini bagian-bagian pentingnya. Betul. Ya kan, karena tadi diisi pun juga membacanya bukan hanya sekali, sehingga ketika Ini sudah ada berarti ini garis-garis, triks lagi nih. Betul, Ya, triks betul, lagi ya. betul sekali. Jadi ya trik lah supaya kita mudah ingat, supaya kita mudah memahami Iya, betul gitu ya. sekali. Kita Iya. bisa pakai warna-warni yang kita Iya. suka. Oke. jadi namanya lupa mudah-mudahan nggak ada. Iya. Walaupun Mungkin itu kadang-kadang salah lupa. satu yang disebut sebagai mengikat ilmu ya. Kalau melalui menulis ya. menulis dan juga menggaris-garis kan pegang bolpen juga tuh. Keren tuh Mbak Tra tuh ya. Itu yang beberapa tadi? Keempat. Yang terakhir nih Mbak Tra yang bisa saya bagi adalah ternyata dari 1 sampai 4 itu ada ini yang 5 ini menurut saya mengikat sekali. Karena saya sendiri harus tidak memberikan toleransi untuk malas, apalagi kealpaan untuk tidak baca buku Siroh. Iya. Jadi benar-benar bagaimana usaha saya harus membaca buku Siroh Berarti sehari itu. disiplin terhadap jadwal yang tadi sudah dibuat. Betul ya? sekali. Nah, caranya tadi supaya kadang-kadang kan kita nih ibu-ibu ya suka sibuk, suka lupa dengan aktivitas yang sudah ada. Nah, bagaimana saya akan mengupayakan hari itu tidak baca karena lupa atau karena sibuk, besok saya harus ganti. Ya, makanya di sini nanti ada contreng, misalkan contrengnya tidak tuntas sekali, besoknya saya baca tuntas tapi 2 kali contrengan, artinya saya karena yang kemarin membadal. dibaca. Iya. Nah, Gantikan seperti itu yang- kira-kira. Walaupun prakteknya lah tetap aja kadang-kadang ada lupanya, tapi jangan sampai beli longgar, Iya, kendor iya, ya iya. di Dinanti-nantikan seminggu itu. gitu ya. Karena diisi itu seminggu di akhir pekan hari Senin itu Hari kan Senin. kita harus setoran. Setoran apa itu? Bacaan kita Bacaan. selama setoran seminggu bacaan. tadi yang dibilang Bu Lia Iya, tadi. dalam bentuk narasi itu ya. Setoran kita sudah selesai baca di pekan itu atau tidak. Jadi kan Oh, harus iya. ada target Laporan tuh. lah ya, laporan kita sudah laporan. selesai baca apa belum gitu. Oh, Betul, oke, oke, betul. oke. Setiap hari Seperti Senin itu. ya kita ya. Jadi Masya jangan kasih Allah. kendor untuk diri sendiri, Benar, untuk benar. tidak sampai membaca. Benar, Kalaupun benar. kita lupa, kita bisa membadalnya. Iya, iya, iya. Terakhir Mbak Tra ada quotes nih dari saya. Gimana? Malulah
ketika mengatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi membaca buku sirah saja kita menyerah. Ya mudah-mudahan ini menjadi jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita bukan dari golongan yang seperti No, itu ya. ya. Sebetulnya lebih parah lagi kalau bukan menyerah ya, tapi memang nggak peduli. Naudzubillah min dzalik. Itu Memulai lebih aja parah. tidak ya. Kalau menyerah kan Yang nggak berarti peduli gitu, yang masih ya ada udah, keinginan. Iya. prosesnya. jangan sampai ya Allah. Nah, Insya Allah. ya disitulah Indonesia Sirah Institute ya berada pada posisi mengajak emak-emak Indonesia untuk mencintai sirah, dan yuk kita belajar bersama-sama, yuk kita baca bersama-sama buku sirah ya. Makanya sekali lagi nih saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia Sirah Institute juga sudah mengadakan satu konten yang baru ya, yang disebut sebagai Ibroh ya, isi baca bareng buku sirah ya. Nah itu kita membahas ini, kita membahas buku ini ya, per subbab ya, Al-Rahiq Al-Mahtum ini ya, kita baca per subbab setiap pekannya. Nah tips-tips yang disampaikan oleh Bu Lia dan Mbak Inong ini bisa dilakukan juga oleh emak-emak pencinta sirah di rumah ya, dalam bersama-sama isi untuk membaca buku ini ya. Masya Allah. Terima kasih banget. Sama-sama Mbak Tra. Ya, Mbak Tra. Nah, Sama-sama. tapi izinkan saya untuk menyimpulkan ya, untuk mengasih highlight lagi kepada pemirsa ya, tips dan triks dari Bu Inong dan Mbak Lia. Kebalik ya, Bu Lia dan Mbak Inong. Jadi pemirsa, emak-emak pencinta sirah Indonesia ya, dari yang tadi disampaikan oleh Bu Lia dan Mbak Inong tentang tips and tricks membaca buku sirah yang asyik ala emak-emak isi ya. Yang pertama, selalu bersandar kepada Allah ya. Artinya bahwa kita jangan merasa bahwa itu tuh karena kekuatan diri sendiri, tapi bersandarlah pada Allah. Dan cara bersandar dengan Allah tentunya dengan doa ya, dengan meluruskan niat dan kemudian berdoa ya. Kemudian yang kedua adalah sabar ya. Jangan baru baca sekali atau 2 lembar terus aduh nggak ngerti, terus udah selesai ditinggal selama-lamanya. Jangan seperti itu, tapi terus dibaca lagi. Betul, sebagaimana Mak Isi itu membaca buku sirah yang 800 halaman sampai 3 kali. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, selalu berinteraksi dengan buku. Kemanapun Anda pergi, bawalah buku ya. Dan yang keempat, cari waktu yang nyaman. Terserah emak-emak pencinta sirah Indonesia mau kapan, mau subuh, mau tidur ya, mau siang, mau duha, boleh, silahkan cari yang paling nyaman. Supaya mungkin tadi seperti Bu Inong bisa terlibat, rasa hati kita bisa terlibat ketika membaca ya. Kemudian buat jadwal, jangan lupa kalau baru pemula ya, yang belum terbiasa untuk membaca, bikin jadwal dulu untuk menimbulkan kedisiplinan pada diri kita ya dalam membaca. Kemudian setelah membuat jadwal ya disiplin dengan waktu tersebut ya, tidak ada toleransi untuk bermalas-malasan ya, jangan kasih kendor kata Mbak Inong ya. Kemudian yang ketujuh, semangat. Pertama kali supaya kita memahami bukunya awalan ya, kita membaca dulu daftar isinya ya, supaya memudahkan kita untuk memahami kita ini sedang akan membaca apa sih gitu ya. Kemudian setelah kita baca atau ketika baca bisa di highlight ya, ini triksnya bisa di highlight ya, bacaan-bacaan yang penting yang ingin kita ingat bisa dikasih warna-warni ya. Dan yang triks lagi yang tadi disampaikan oleh Ibu Lia, ketika kita sedang sakit atau ketika sedang malas atau ketika sedang lelah ya, kita tetap jangan meninggalkan jadwal membaca. Tapi kalau kita tidak bisa berkonsentrasi, ya sudah, kita baca yang keras dan kita rekam ya, untuk nanti ketika kita sudah mulai tenang, sudah mulai santai, kita bisa mendengarkannya kembali ya. Nah, yang terakhir, setelah kita selesai membaca, langsung baca buku yang lain ya. Jangan pernah meninggalkan atau mengadakan 1 hari pun tanpa memegang buku gitu ya, kira-kira ya. Masya Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan Mudah-mudahan yang dapat diikuti oleh mak-mak pencinta sirah Indonesia ya, terutama ketika mengikuti
baca bareng buku Siroh yang diadakan oleh Indonesia Siroh Institute Official setiap hari Rabunya ya. Jadi jangan lupa dong di subscribe ya, di subscribe, di like, di komen ya, supaya nanti kita selalu aktif ya, channel kita selalu aktif. Nah, ibu-ibu sekalian juga bisa bersama-sama belajar Siroh bersama kami. Terima kasih banyak Bu Lia, Mbak Ino. Aduh, Mbak tips Tra. dan triknya sama motivasinya keren banget. Semoga bermanfaat Ya, ya. Mbak Ino. amin ya rabbal alamin. Nanti lain kali kita undang lagi ya, kita ngobrol tema-tema yang lain ya. Senang sekali Oke. ya ada di sini. Makasih loh ya. Demikianlah para pemirsa, emak-emak, pecinta Siroh Indonesia Siroh Institute. Saya tutup ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.